Salam, perkenalkan nama saya Ufir YF Taek. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Saya semester 2. NIM saya 1.2024 0077. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi layanan konseling kelompok, tujuan layanan konseling kelompok, manfaat konseling kelompok, komponen konseling kelompok, dan yang terakhir pelaksanaan konseling kelompok. Nah, kita mulai dari strategi layanan konseling kelompok. Yang pertama, strategi layanan konseling kelompok itu tentu dia berfokus pada pilihan metode dan teknik yang tepat untuk mencapai tujuan konseling. Nah, strategi yang efektif bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu tujuan konseling yang jelas, menentukan strategi yang digunakan. Apakah tujuan meningkatkan keterampilan sosial, mengatasi trauma, atau meningkatkan kepercayaan diri. Kalau yang kedua, karakteristik kelompok, ukuran kelompok, komposisi, usia, jenis kelamin, latar belakang, dan dinamika kelompok. Dinamika kelompok mempengaruhi pemilihan strategi. Yang berikut, keahlian konselor. Konselor harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam berbagai teknik konseling untuk memilih strategi yang tepat. Yang berikutnya lagi, sumber daya, tersedianya waktu, ruang, dan bahan-bahan juga mempengaruhi strategi yang dapat diterapkan. Nah, beberapa strategi umum itu, yang pertama, pendekatan psikoedukatif, memberikan informasi dan pendidikan tenang atau isi tertentu. Yang berikut, pendekatan perilaku kognitif untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif. Yang berikutnya lagi, pendekatan psikodinamik untuk mengeksplorasi pengalaman masa lalu dan dinamika bawah dasar. Berikutnya lagi, pendekatan humanistik, yaitu menekankan pertumbuhan pribadi dan penerimaan diri. Nah, kita masuk lagi pada tujuan layanan dan konseling kelompok. Tujuan utama konseling kelompok untuk memfasilitasi perubahan positif pada anggota kelompok. Tujuan spesifik dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan kelompok, tetapi ada beberapa tujuan umum yang meliputi. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman diri. Pemahaman diri itu membantu anggota memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial untuk mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif. Yang ketiga, memberikan dukungan mengatasi masalah. Itu memberikan dukungan dan strategi untuk mengatasi masalah pribadi. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Itu penting juga untuk membangun harga diri dan rasa percaya diri. Itu perlu.
Nah, yang kelima, meningkatkan kemampuan coping itu untuk mengembangkan mekanisme untuk mengatasi stres dan kesulitan hidup. Masuk pada yang keenam, itu untuk membangun dukungan sosial, membangun hubungan yang sehat dan suportif dengan anggota kelompok lainnya. Nah, kita masuk lagi pada manfaat konseling kelompok. Konseling kelompok bukan membawa, tapi menawarkan berbagai manfaat dibandingkan dengan konseling individual. Nah, yang pertama itu biaya yang lebih terjangkau. Jadi konseling kelompok biasanya lebih murah daripada konseling individual. Yang kedua, dukungan dari uh, sesama anggota kelompok dapat mendukung dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Nah, yang ketiga itu pengalaman belajar yang unik, melihat bagaimana orang lain mengatasi masalah serupa dapat memberikan perspektif. Nah, yang berikut lagi, perasaan tidak kesendirian. Nah, mengetahui bahwa orang lain mengalami masalah, yang sama dapat mempengaruhi, bukan mempengaruhi tapi mengurangi perasaan isolasi. Yang berikutnya lagi, kesempatan untuk berlatih keterampilan. Nah, kelompok harus menyediakan lingkungan yang aman untuk berlatih keterampilan sosial dan kemampuan coping. Nah, yang terakhir itu efisiensi waktu. Konseling kelompok dapat membahas berbagai masalah dan isu dalam waktu yang relatif singkat, begitu. Nah, kita masuk lagi pada komponen konseling kelompok. Konseling kelompok yang utama itu komponen utama konseling kelompok itu ada beberapa hal yang meliputi. Yang pertama itu pemimpin kelompok yang terlatih dan berpengalaman. Yang kedua, anggota kelompok individu yang memiliki masalah atau tujuan yang serupa. Yang berikutnya lagi, proses kelompok harus interaksi dan dinamika yang terjadi di dalam kelompok itu. Yang berikutnya lagi, tujuan kelompok, tujuan yang ingin capai selama konseling kelompok. Nah, masuk lagi pada teknik dan metode yang digunakan oleh konselor untuk memfasilitasi perubahan. Nah, yang terakhir, setting atau lingkungan, itu ruang dan suasana yang mendukung dalam proses konseling. Nah, tahap pelaksanaan konseling kelompok itu, tahapan pelaksanaan konseling kelompok umumnya dia meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu tahap awal perencanaan dan orientasi. Nah, konselor merencanakan tujuan, memilih anggota, dan mengorientasikan anggota tentang aturan dan prosedur kelompok. Membangun rasa saling percaya dan hubungan yang aman adalah prioritas. Nah, yang kedua, tahap pertengahan, pengembangan dan kerja. Nah, anggota kelompok mulai mengeksplorasi masalah mereka, berbagai pengalaman, dan belajar dari satu sama lain. Nah, konselor
memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik, dan belajar dari satu sama lain. Konseling kelompok itu memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik, dan membantu anggota dalam merencanakan masalah. Yang terakhir itu tahap terakhir itu terminasi dan pemeliharaan. Nah, kelompok membahas penutupan, merangkul kejujuran, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Jadi konselor harus membantu anggota dalam mempertahankan perubahan. Dia harus mempertahankan perubahan positif yang telah dicapai. Nah, tahap ini penting untuk mencegah kembalinya masalah. Ini penting untuk diingat bahwa setiap kelompok konseling unik dan strategi, tujuan, dan tahap disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok tertentu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kedepannya baru kita lanjut lagi. Baik, salam untuk kita semua.